Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ananda ya. Tetap semangat dan masih semangat ya, selalu harus ya. Dan tetaplah fokus selalu ya anak-anak ustazah, dan siap untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini ya. Siapkan segala keperluannya, alat tulis. Ingat, catatan harus dilengkapi. Memang belum ustazah minta sekarang, tapi nanti ustazah akan tiba-tiba meminta. Di saat itu catatan sudah lengkap. Jadi setiap pertemuan itu anak-anak ustazah sudah mempersiapkan catatannya. Nah, untuk tugas yang ustazah berikan kemarin, ada teman anti yang minta diganti tugasnya, minta yang lebih mudah. Nah, ustazah rasa untuk anak-anak ustazah yang masya Allah lah ya, kelas 9 ini, itu bukan sesuatu yang berat ya. Tugasnya membuat miniatur rumah tradisional ya. Ustazah rasa bukan sesuatu yang berat, karena di pertemuan yang kemarin pun ustazah sudah memberikan langkah-langkahnya. Nah, kenapa dia tidak berat ustazah rasa? Karena di situ ustazah sudah memberikan langkah, terus alat dan bahannya juga tidak susah didapat. Berhubung anak-anak ustazah keadaan kita seperti ini, jadi ustazah tidak ingin dan tidak mau anak-anak ustazah berkeliaran di luaran sana dengan alasan mencari bahan untuk prakarya. Nah, ustazah tidak mau. Jadi cukup pergunakan karton bekas. Nah, itu gampang mendapatnya di warung sebelah rumah anti juga ada karton-karton bekas. Nanti kalau ingin cantik anti tinggal ngecat. Nah, dicat kartonnya. Nah, dia juga akan cantik. Kalau ingin berwarna lain, kalaupun dikumpul dengan warna asli juga boleh ya. Tolong kerjakan semampu anak-anak ustazah, dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau sungguh-sungguh hasilnya akan bagus. Jangan asal buat aja lah, yang penting ngumpul. Tidak ya Ananda ya. Ini adalah tugas kita. Ustazah tidak ada memberikan tugas harian itu di kelas 9. Namun di tugas ini nilainya nanti akan melengkapi yang lainnya ya. Jatahnya 1 minggu, ini udah jalan sepekan ya, tinggal 1 pekan lagi. Tolong disiapkan ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita masuk ke materi kita di hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang rumah tradisional. Nah, hari ini anak-anak ustazah kita akan belajar tentang rumah modern ya. Rumah tradisional kita sudah belajar apa saja contoh-contoh rumah adat dan segala makna yang terkandung di dalam bentuk rumah itu. Nah, untuk rumah modern anak-anak ustazah, nah, yang diutamakan di dalam bangunan modern itu adalah keutamaan fungsi pakai ya, sehingga bentuk, ukuran dan bahan disesuaikan berdasarkan fungsi bangunan itu sendiri ya. Berbeda dengan rumah tradisional, dia mulai dari bentuk, nah, semuanya mempunyai filosofi tersendiri. Nah, kalau untuk rumah modern dia lebih utama fungsi pakai. Jadi yang lainnya mengikuti kepada fungsi pakainya, yaitu dari bentuknya, ukurannya, bahannya ya Ananda ya. Nah, untuk bangunan modern ini anak-anak ustazah memiliki ornamen yang sederhana dan lebih sedikit dibanding bangunan yang tradisional. Nah, di Indonesia sendiri telah mengenal dan menerapkan bangunan modern sejak tahun 1970-an. Nah, pada masa sekarang bangunan tradisional sudah mulai berkurang ya Ananda ya. Seperti kita lihat sudah jarang kita melihat misalnya kalau rumah-rumah yang ada gonjongnya atau ada atapnya yang berbeda, itu sudah jarang kita lihat ya. Nah, perkembangan perkembangan rumah modern ini atau menghilangnya bangunan tradisional ini
terutama banyak kita jumpai di kota-kota besar. Kenapa demikian? Karena bahan bangunan yang didapat untuk bangunan tradisional itu sendiri terdiri dari banyak bahan alam ya anak-anak ustazah, seperti kayu. Nah, kayu itu sekarang sudah sulit kita dapat, kalaupun ada harganya sudah cukup mahal. Nah, makanya masyarakat atau orang-orang lebih memilih yang lebih praktis dan lebih ekonomis. Nah, untuk rumah modern itu dibagi lagi, ada yang namanya pertama rumah tinggal. Nah, apa itu rumah tinggal? Yaitu bangunan yang digunakan sebagai kediaman atau hunian, tempat perlindungan untuk beristirahat, beraktivitas, dan bersantai anggota keluarga. Itu namanya rumah tinggal. Sama dengan rumah yang anti tempati, itu namanya rumah tinggal. Nah, untuk bangunan rumah tinggal, anak-anak ustazah memiliki beberapa jenis ukuran, bentuk, dan lantai. Nah, rumah yang sederhana ataupun rumah mewah tidak dilihat dari banyaknya lantai ya, tetapi dilihat dari bentuk dan ukurannya. Jadi kesederhanaan rumah itu bukan dari 1, 2, 3 lantainya, namun dari bentuk dan ukurannya. Nah, ada rumah yang berlantai 1 tetapi mewah. Tetapi ada juga rumah yang berlantai 1 namun sederhana atau bahkan sangat sederhana. Nah, terkadang letak bangunan rumah juga mempengaruhi harga jual rumah itu sendiri. Nah, rumah yang berlokasi di lingkungan strategis dan kota biasanya harga jualnya lebih mahal dan lebih tinggi dibanding daerah yang agak masuk ke dalam atau agak di daerah terpencil. Nah, bangunan model minimalis. Nah, pada mulanya anak-anak ustazah, model rumah minimalis berasal dari kawasan Eropa. Ya, setelah terjadinya Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan resesi ekonomi di Eropa mengharuskan para perancang rumah atau para arsitek berusaha keras memikirkan jalan keluar untuk membuat desain rumah yang menarik ya, dengan biaya yang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Nah, pada tahun 1929 diadakan sebuah kongres di Frankfurt yang bertemakan low cost housing. Nah, kongres ini dinamakan CGAM ya, anak-anak ustazah. Nah, kongres ini menghasilkan jalan keluar untuk permasalahan kekurangan jumlah tempat tinggal pada masa itu. Kenapa? Akibat perang dunia yang sangat dahsyat ya. Nah, dengan biaya yang terjangkau, mudah, dan tidak makan waktu yang lama untuk membuatnya dan juga menarik, maka muncullah rumah modern minimalis tadi. Nah, ternyata dampak dari rasionalisasi tadi lebih dari segi sisi fungsional, sehingga sisi estetis bukan merupakan hal yang penting lagi ya. Pertimbangan efisien menghasilkan tampilan bangunan yang seminimal mungkin atau sederhana mungkin. Nah, elemen estetis seperti dekorasi dan ornamen tidak dilakukan karena akan menambah biaya kerja maupun perawatan. Nah, untuk desain rumah minimalis bukan hanya dilihat dari segi rasionalisasi dan standarisasinya saja ya anak-anak ustazah, banyak faktor yang mempengaruhi segi estetika model dan bentuk gaya minimalis. Nah, dan bukan hanya terletak pada karya arsitektur, tetapi perkembangannya juga mempengaruhi cabang seni dan produk lainnya. Nah, itu tadi sedikit sejarah asal muasal terciptanya desain model rumah minimalis. Nah, yang kedua bangunan model Eropa.
Tadi bangunan model minimalis ya anak-anak ustazah, sekarang bangunan model Eropa. Nah, selama ini kita mengenal rumah gaya Eropa dengan sesuatu identik dengan namanya kemegahan, gayanya yang klasik ya, misalnya Victorian, Gotik, dan warna-warna yang lembut dan hangat. Nah, bagian depan hiasi dengan pemandangan pepohonan, ciri-ciri rumah model Eropa ya anak-anak ustazah ya. Bagian depannya dihiasi dengan pemandangan pepohonan yang hijau dan rindang. Semuanya berpadu menjadi bangunan dengan estetika yang menawan dan menimbulkan kesan hangat. Nah, tahukah anak-anak ustazah bahwa rumah bergaya Eropa yang asli dan sudah mengalami perubahan seperti sekarang? Nah, atau rumah bergaya Eropa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak ustazah ya. Rumah dengan gaya Eropa masih menjadi pilihan hingga saat ini. Walaupun rumah khas Eropa sudah ada sejak tahun 1800-an, gaya ini masih menarik perhatian masyarakat, baik masyarakat Eropa maupun masyarakat di negara lain. Nah, bagi masyarakat Indonesia ya anak-anak ustazah ya, bangunan gaya Eropa memiliki nilai sejarah yang tinggi. Baik rumah bergaya Eropa kuno maupun rumah bergaya Eropa modern dengan desain yang lebih fresh. Nah, gaya Eropa masih diminati. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis rumah gaya Eropa lainnya seperti rumah Eropa bergaya klasik. Nah, gaya klasik hingga saat ini tetap menjadi pesona seiring dengan perkembangan desain bangunannya yang dilengkapi ornamen klasik. Nah, selain itu terdapat gaya Victorian. Nah, gaya Victorian itu yang memiliki warna lembut dan hangat, ya. Terus ada pula gaya Gotik. Ya, gaya Gotik itu yang memiliki ciri-ciri pada pilar yang mirip kastil serta kaca jendela yang indah. Nah, kalau ada rumah anak-anak ustazah yang memiliki ciri seperti tadi, berarti rumahnya bergaya Eropa. Entah itu Eropa klasik, Victorian atau Gotik. Nah, akan kita bahas rumah gaya Eropa kuno. Nah, anak-anak ustazah perhatikan gambar di samping. Nah, ya, ini contoh bangunan Eropa kuno. Ya, dengan pilar-pilarnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, pada dasarnya bangunan gaya Eropa kuno memiliki karakter khas. Ya, berdasarkan negaranya dan arsitek yang mendesainnya. Nah, pada awal abad kedua, bentuk bangunan Eropa dipelopori oleh arsitek Yunani. Ya, siapa arsiteknya? Yaitu Apollodorus of Damascus. Ya, yang membangun gedung olahraga, pembandian umum, perguruan tinggi hingga jembatan. Ya, arsitek ini. Nah, ciri khas yang memiliki bangunan melekat pada bangunan-bangunan khas Romawi. Ya, seperti contoh gambar di samping ya anak-anak ustazah ya. Nah, desain rumah yang berasal dari Spanyol ini memiliki ciri khas pilar-pilar tinggi ya. Ini pilar-pilarnya ya anak-anak ustazah ya. Pilar maksudnya tiang-tiang tinggi di depan rumah ini namanya pilar ya. Serta lekukan bulat besar yang kadang membentuk setengah lingkaran. Nah, ini dia setelah pilar ada lekukan-lekukan ini yang membentuk setengah lingkaran. Nah, desain rumah Mediterraneo digunakan raja-raja Eropa pada masa Romawi. Nah, rumah dengan desain Mediterania ini dipilih karena desain yang indah, rapi, dan mewah. Nah, rumah gaya Eropa asli hingga saat ini bisa kita saksikan ya anak-anak ustazahnya misalnya di film-film ya, khususnya film yang bertema Romawi kuno seperti Spartacus. Siapa yang hobi menonton ini bisa menyaksikan contoh gaya Eropa kuno. Film Gladiator atau Robin Hood itu rumah-rumah yang ada di film tersebut memakai rumah gaya Eropa kuno. Anti perhatikan kalau anti pernah menonton, dia dipenuhi dengan pilar-pilar ya di depannya ya, pilar-pilar yang tinggi ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk model gaya Eropa asli tersebut dapat terlihat di film Perjuangan Indonesia ya anak-anak ustazah ya, di film seperti di Merah Putih atau Hati Merdeka dan Hati Merdeka itu juga ada gaya Eropa kuno ya. Oke, anak-anak ustazah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke rumah gaya Eropa kini. Nah, ini dia.
Ini biasa kita lihat ya anak-anak saya, dalam keseharian kita rumah seperti ini sudah terbiasa kita lihat. Nah, mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang rumahnya seperti gambar ini, berarti rumahnya bergaya Eropa kini. Nah, untuk saat ini anak-anak ustazah, kebanyakan rumah gaya Eropa lebih disederhanakan untuk mengikuti tren dan perkembangan arsitekturnya. Nah, bisa dilihat pada ciri dekorasi dan aksesoris yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, pada ruang keluarga, pohon hidup akan dominan ditemui di dalam ruangan. Meja yang terbuat dari batu kali yang diberi aksen warna tanah yang terlihat gelap, tetapi memberi kesan hangat di antara keluarga yang berkumpul. Nah, itu ciri-cirinya ya anak-anak ustazah ya. Nah, rumah gaya Eropa bisa dipadukan dengan berbagai gaya arsitektur. Contoh dengan gaya etnik. Nah, biasanya perpaduan ini banyak memakai batu-batuan sebagai hiasan ya anak-anak ustazah. Misalnya pada sebuah dekorasi dinding yang penuh dengan lempengan batu alam yang dicat dengan warna merah marun hingga menjadi kontras jika melihat warna keseluruhan yang menekankan warna tanah. Nah, itu kalau sudah dipadukan dengan gaya berbagai gaya arsitektur ya anak-anak ustazah ya, contohnya. Nah, biasanya anak-anak ustazah, rumah dengan gaya Eropa tidak pernah meninggalkan tiang-tiang tinggi. Jadi selalu ada pilar-pilar atau tiang-tiang tinggi di depannya ya. Nah, pada di dalam pembuatannya ya anak-anak ustazah tidak pernah ditinggalkan, menampilkan warna-warna muda ya, membuat rumah gaya Eropa menjadi elegan dan kita yang memandangnya tidak akan bosan. Nah, itu dia kelebihannya ya, dia kelihatan lebih elegan, lebih mewah gitu, dan kita yang memandang juga tidak akan bosan. Kebanyakan pemilik dari setiap hunian Eropa memang menyukai hunian klasik, karena pada dasarnya mereka ingin mengekspresikan kemapanan gaya hidup dan apresiasi terhadap seni. Nah, di Indonesia anak-anak ustazah, rumah bergaya Eropa banyak dipengaruhi oleh masa Victorian ya. Victorian, salah satu cabang rumah dengan gaya Victorian muncul ketika zaman kolonial masuk di Indonesia ya. Jadi yang membawa itu ya, masuknya itu dari zaman penjajahan. Nah, salah satu ciri yang terlihat adalah adanya pintu-pintu yang tinggi dan jendela-jendela dengan daun double yang dilengkapi dengan kaca. Nah, di samping itu sosok bangunan pun memperlihatkan keseimbangan dan sistem perkembangan yang sudah dianut oleh orang-orang Eropa pada zaman klasik. Nah, sebagai contohnya anak-anak ustazah, lantai dasar rumah sebagai kaki, lantai atas sebagian badan rumah, sampai atapnya dibuat menyerupai kepala bangunan. Nah, untuk penataan di dalam rumah dapat dilihat upaya para desain interior menciptakan kesan lapang dan impresif ya, terutama di sekitar pintu masuk tamu yang dirancang menyatu dengan tangga di bagian muka rumah. Ya anak-anak ustazah ya. Nah, kalau ada di antara anak-anak ustazah ini yang bercita-cita menjadi seorang arsitek nih ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya. Mempelajari tentang bangunan itu sesuatu yang asik ya anak-anak ustazah ya, mudah-mudahan ada ya. Kan Masya Allah kalau ada seorang arsitek yang syar'i, jadi paham membuat rumah itu macam mana biar rumah itu auratnya tetap tertutup, rumah aurat penghuninya tidak akan nampak gitu ya. Jadi seorang arsitek itu akan paham. Belum ada ya arsitek syar'i di antara kita ya yang kita jumpai. Masya Allah itu kalau ada. Baik anak-anak ustazah. Nah, kita masuk ke rumah gaya Eropa Indonesia. Nah, ini dia gaya Eropa Indonesia. Di Indonesia anak-anak ustazah, bangunan Eropa memang lebih dipengaruhi oleh masuknya budaya Belanda pada masa penjajahan. Jadi mereka para penjajah Belanda lah yang membawa gaya Eropa ke Indonesia. Nah, selain bangunan asli Eropa, di Indonesia juga terdapat bangunan campuran gaya Eropa dan gaya khas lain seperti Cina dan Indonesia ya, campuran bangunannya ya.
model bangunannya. Bahkan pada tahun 1920-an ya, desain campuran antara gaya Eropa dan Indonesia mulai dipopulerkan oleh McLean Pond dan Thomas Carsten ya, yang diberi nama arsitektur Indo-Eropa. Ya anak-anak ustazah ya. Nah, desain arsitek ini bisa dilihat pada gedung teater Sobokarti yang dibangun pada tahun 1931. Nah, kalau anak-anak ustazah bisa melihat, bisa browsing misalnya, coba lihat bentuk bangunan gedung teater ya, gedung teater Sobokarti ya. Nah, itu berbentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Nah, seperti gambar di samping ya anak-anak ustazah, ini gaya rumah Indo-Eropa ya, atau Eropa Indonesia. Nah, tetap dengan pilar-pilar yang tinggi ya anak-anak ustazah, ciri khasnya rumah tinggi dengan ada pilar-pilarnya. Jadi lantai seperti kita bahas tadi, lantai dasarnya lantai pertama seakan-akan itu merupakan dasar rumah ya anak-anak ustazahnya. Begitu pintu masuk akan dijumpai tangga menuju lantai 2. Itu ciri khas rumah Eropa. Nah, lanjut. Bahkan terdapat juga arsitektur dengan campuran desain Eropa dan Jawa ya anak-anak ustazah ya, seperti yang terdapat dalam Pura Mangkunegaran. Nah, ada juga arsitektur campuran Cina dan Eropa terlihat pada rumah Oi Buntong ya, pemilik keluarga Cina yang tinggal di Indonesia pada masa kolonial. Nah, bentuk bangunan Eropa terlihat pada dindingnya yang tebal ya anak-anak ustazah, tinggi dan megah. Unsur Cina terlihat pada ornamen-ornamennya. Nah, kalau antara bangunan Eropa dan Cina sudah dipadukan, ternyata dia bentuk bangunan yang memakai Eropa, namun ornamennya merupakan ciri khas dari Cina. Nah, rumah unik tersebut hingga saat ini masih berdiri tegak di Malang. Nah, ada di Malang ya anak-anak ustazah di Jawa Timur. Nah, sebagai referensi bagi orang yang ingin memiliki rumah bergaya Eropa yang cocok di Indonesia, terdapat berbagai rumah dengan gaya Eropa yang bisa dilihat langsung di Jakarta. Ya, di Jakarta berarti masih banyak. Masih ada juga sebuah pemukiman yang dulunya milik prajurit Belanda di Gang Kramat, Jakarta Pusat. Misalnya, pemukiman ini terlihat berbeda dengan pemukiman lain. Kenapa? Karena adanya 10 desain rumah yang menggunakan gaya Eropa kuno. Nah, betul anak-anak ustazah, sekarang untuk pembangunan perumahan-perumahan banyak meniru ya gaya Eropa ya. Walaupun kadang gayanya tanggung-tanggung sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya arahnya ke situ, cuman tidak total arsiteknya menerapkannya. Banyak sekarang perumahan-perumahan kayak di daerah Johor pun ada sebenarnya ya anak-anak ustazah ya, ataupun mungkin ada anak-anak ustazah yang rumahnya seperti itu. Apa ciri khasnya tadi seperti kita bahas, rumahnya tinggi, megah dengan pilar-pilar di depannya. Yang diutamakan itu ya pilar-pilarnya itu ya anak-anak ustazah ya, tingginya. Jadi sebenarnya rumah itu 2 lantai, tapi kalau kita lihat dari luar seakan-akan itu cuma 1 lantai tinggi gitu. Nah, itu ciri-ciri rumah Eropa tadi. Nah, ini kalau di Kota Medan anak-anak ustazah, pemukiman dengan desain Eropa itu bernama Monte Carlo Property ya. Nah, pemukiman ini memang sengaja dibangun dengan gaya klasik ya anak-anak ustazah, dengan pilar-pilar pada bagian rumah. Ya, seperti ustazah bilang tadi, ciri khasnya adalah pilar-pilarnya. Nah, ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu daya tarik pemukiman ini. Juga dari balkon lantai 2 bisa dinikmati pemandangannya. Silakan anti browsing tentang perumahan Monte Carlo di Kota Medan. Nah, itu bergaya Eropa klasik. Nah, masih terdapat banyak contoh rumah dengan gaya Eropa ya anak-anak ustazah, baik Eropa kuno maupun Eropa modern yang telah dimodifikasi dengan bergaya masa kini. Nah, selain itu anak-anak ustazah, ada juga rumah dengan gaya Eropa yang didesain dengan campuran gaya lain seperti Indonesia, Cina, bahkan Jawa. Nah, dengan berbagai keindahan dan variasi yang dimilikinya masing-masing. Nah, kalau dimodifikasi dengan bangunan Indonesia, dia akan
memiliki keindahan tersendiri ya. Kalau dengan Cina, bangunan Cina pun begitu, dengan bangunan Jawa tersendiri akan menghasilkan estetika tersendiri dari masing-masing modifikasi tadi. Nah, yang ketiga anak-anak ustazah, bangunan model Mediterania ya. Mengenal lebih dekat tentang gaya arsitektur Mediterania yang menyangkut sejarah, tipe serta karakteristiknya. Nah, arsitektur Mediterania saat ini anak-anak ustazah tergolong salah satu gaya arsitektur yang sangat populer. Nah, banyak rumah baru di Indonesia yang mengadaptasi gaya arsitektur ini ya. Dari tiap rumah yang menerapkan gaya ini tentu ada fitur-fitur serupa yang menjadikannya berciri khas dari gaya Mediterania ini. Nah, pertama kita bahas dulu sejarah arsitektur Mediterania. Nah, gaya arsitektur Mediterania berasal dari bangunan-bangunan Mediterania zaman dahulu ya. Gaya bangunan zaman dahulu kebanyakan dibuat atas landasan geografis. Kondisi geografis Yunani ya waktu itu, yaitu daerah di mana gaya arsitektur ini berasal. Nah, ya gaya Mediterania ini berasal dari Yunani. Nah, cenderung sejuk ya anak-anak ustazah ya, bangunannya cenderung sejuk dengan intensitas cahaya mataharinya. Nah, sedang dan terpaan angin yang cukup tinggi. Nah, untuk itulah struktur bangunan Mediterania ini dibuat agar tahan di daerah yang berangin seperti di Yunani sendiri. Itulah ciri-ciri dari bangunan Mediterania tadi. Sejuk, terpaan cahaya mataharinya sedang, terpaan angin yang cukup tinggi ya, anak-anak ustazah ya. Nah, hal yang mendapat pengaruh dari kondisi iklim geografis Yunani adalah pemilihan warna-warni dekorasinya yang cenderung lebih lembut dan pucat sesuai dengan kondisi iklimnya yang sejuk tadi. Warna-warni yang terinspirasi dari alam ialah warna putih yang berasal dari pasir pantai, warna biru dan hijau yang berasal dari laut. Warna coklat, kemerah-merahan dan kuning pucat juga sangat melekat pada gaya arsitektur Mediterania ini, khususnya yang berasal dari Spanyol. Nah, merupakan representasi dari gurun yang berada di bagian selatan Spanyol itu. Nah, setelah keseluruhan warna-warni yang digunakan pada arsitektur Mediterania mengadopsi warna alam ya anak-anak ustazah ya. Ini contoh bangunannya. Nah, yang kedua setelah kita pelajari sejarahnya, kita lanjut ya anak-anak ustazah ya. Kita masuk ke tipe-tipe arsitektur Mediteranianya ya. Nah, secara umum ada 3 tipe-tipe arsitektur Mediterania, yaitu pertama ada gaya Itali, ada gaya Yunani, dan ada gaya Spanyol. Nah, 3 tipenya, tipe Itali, tipe Yunani, dan tipe Spanyol. Nah, setiap tipe anak-anak ustazah memiliki ciri khas yang membedakannya dari satu tipe dengan tipe yang lainnya. Arsitektur Mediterania menggunakan lantai marmer ya anak-anak ustazah ya, penyangga langit-langit atau plafon yang terbuat dari kayu serta penggunaan kandelar berbahan besi yang dipasang menggantung di langit-langit ya. Kemudian furnitur yang ada di dalam rumah biasanya berukuran besar, dilapisi dengan kain dan plastik, kain atau plastik. Nah, meja dan kursinya terbuat dengan banyak pahatan dan ornamen. Nah, itu tadi ciri tipe-tipe arsitek Mediterania. Nah, barang-barang gerabah ya dan keramik seperti vas bunga dan guci juga banyak menghiasi rumah bergaya Mediterania ini. Nah, ini gaya Italia yang seperti itu. Nah, tipe arsitektur Mediterania Yunani mungkin terlihat lebih sederhana, praktis dan tidak terlalu mewah seperti halnya gaya Italia tadi. Dinding dan lantai dibiarkan halus berwarna putih, sedangkan furniturnya lebih banyak berlapis kain berwarna hijau dan biru laut.
Nah, adapun arsitektur Mediterania bergaya Spanyol anak ustazah lebih cenderung mirip dengan tipe bergaya Itali. Berarti lebih mewah tadi ya, yakni banyak mengelaborasi warna-warna yang beragam serta penggunaan berbagai jenis materialnya. Nah, warna-warna biru tua juga sering muncul ya anak-anak ustazah pada tipe ini. Nah, yang membedakannya dengan tipe Itali ya, untuk membedakan tipe Spanyol dengan Itali tadi itu warna biru yang sering muncul itu ya. Tetapi jika arsitektur Mediterania gaya Itali lebih menerapkan penggunaan warna-warna merah dan kuning yang menyala ya. Pada tipe Spanyol kedua, warna tersebut justru terlihat lebih lembut, natural dan membumi sehingga tidak terlalu mencolok. Nah, setelah ciri-ciri arsitekturnya kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik arsitektur Mediterania. Nah, meskipun arsitektur Mediterania ini terbagi dalam 3 tipe anak-anak ustazah, tetapi ada beberapa hal yang sama atau merupakan ciri khas dari gaya furniture Mediterania. Salah satunya adalah kesetaraan penanganan antara area indoor dan outdoornya. Jadi tidak seperti arsitektur lain yang sering menomorduakan area outdoor. Nah, arsitektur Mediterania memerlukan area ini dengan porsi yang sama seperti area indoornya. Sebagai bukti, area outdoor sering juga dihiasi ornamen serta dilengkapi dengan furnitur seperti meja dan kursi. Nah, untuk furnitur outdoor anak-anak ustazah ini anak-anak ustazah biasanya berupa meja panjang yang terbuat dari kayu utuh yang bisa digunakan untuk 12 orang ya. Nah, bentuk kursinya cenderung sederhana dan terkadang terbuat dari kayu. Tak jarang area luar ruangan ini juga dijadikan dapur terbuka ya untuk keperluan tertentu. Nah, ini contohnya, ini meja panjangnya ya anak-anak ustazah ya, terbuat dari kayu. Nah, kursinya biasa lebih sederhana. Nah, ini contoh dapurnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, pada dapur pada arsitektur gaya ini biasanya menggunakan warna kuning tua ya. Nah, betul kan, kuning tua atau putih. Nah, dinding dapur biasanya dipasangi ubin ya anak-anak ustazah, itu ciri karakteristik gaya Mediterania. Selain itu, tepian jendela pada dapur juga dibuat agak luas untuk menempatkan tanaman-tanaman herbal dalam pot yang tak jarang digunakan sebagai salah satu bumbu masakan ya. Nah, marmer, granit dan batuan alam lain sering digunakan sebagai material dalam arsitektur Mediterania sebagai countertop, yakni bagian permukaan meja pada dapur ya. Jadi permukaan meja ini dilapisi marmer atau granit ya anak-anak ustazah ya. Sudah. Baik anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah paham apa yang ustazah sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya, tanyakan lewat ustazah, insyaallah nanti dijawab. Tapi untuk sudah beberapa kali pertemuan kita, alhamdulillah tidak ada satupun yang bertanya. Berarti ustazah simpulkan anak-anak ustazah paham dengan materi prakarya kita. Apalagi di bab rekayasa ini belum ada yang bertanya ya. Yang bertanya cuma masalah tugas. Oke anak-anak ustazah, jangan lupa dengan tugasnya. Sekali lagi ustazah ingatkan, jangan sampai tidak mengumpul. Janganlah anak-anak ustazah bermudah-mudah tidak mengumpul tugas, karena itu ada nilainya ya. Kalau memang tidak mengumpul tugas, ustazah tidak segan-segan memberikan nilai kosong untuk anak-anak ustazah ya. Oke, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.